Prediksi timnas Indonesia. Kiri kanan ramai, bertumpah semua manusia teriak. Di sini terlihatnya gembira. Wah, gitu. Karena dahulu kala Hard Gumai begitu sering meramalkan artis berinisial R yang katanya merupakan istri. Rizky Bilar menyindir peramal Hard Gumai yang memprediksikan kemenangan timnas Indonesia melawan Uzbekistan. Baru-baru ini Rizky Bilar memposting sebuah postingan sebagai bentuk sindiran kepada seorang peramal bernama Hard Gumai. Hard Gumai pernah memprediksikan bahwa timnas Indonesia akan mendapatkan kemenangan ketika melawan Uzbekistan. Namun ternyata hasil dari ramalan tersebut meleset karena ternyata Indonesia kalah 0-2 daripada Uzbekistan. Lalu seperti apa kebenaran dari ramalan yang memang diramalkan oleh Hard Gumai? Mari simak bersama-sama di Adam History. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen yang beriman, kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Rizky Bilar versus Hard Gumai. Baru-baru ini Rizky Bilar yang merupakan suami dari Lesti Kejora memposting sebuah postingan yang di dalamnya adalah sebuah sindiran untuk seorang peramal bernama Hard Gumai. Di mana Hard Gumai dulu pernah meramalkan bahwa timnas Indonesia akan mendapatkan kemenangan ketika melawan sebuah negara. Tapi ternyata pada faktanya Indonesia kalah dari negara tersebut. Maka Rizky Bilar pun itu mencoba untuk menjelaskan bahwa para peramal itu hanyalah menduga dan menebak-nebak saja. Memang hal ini bukan kali pertama terlihat Rizky Bilar ini memberikan pesan untuk netizen terkait tentang ramalan. Karena dahulu kala Hard Gumai begitu sering meramalkan artis berinisial R yang katanya merupakan istri dari penyanyi yang terkenal. Dan ramalan itu menuju kepada Rizky Bilar menurut netizen. Dan yang paling disayangkan adalah isi dari ramalannya adalah hal-hal yang buruk. Tentu ini menjadi sebuah spekulasi di mana Hard Gumai ini serasa tidak suka dengan Rizky Bilar. Dan netizen pun seperti itu banyak berasumsi bahwa Hard Gumai itu ramalan-ramalan tentang artis berinisial R ini selalu menuju kepada Rizky Bilar. Nah, yang disayangkan ya istrinya hal-hal yang jelek. Sebenarnya kalau kita bahas tentang hal ini, apa yang disampaikan oleh Rizky Bilar ini merupakan suatu hal yang benar. Bahwa seorang peramal itu secara hakikatnya tidak bisa mengetahui secara betul fakta apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau misalkan benar, itu ada sebuah kebetulan. Dan kalaupun salah, ya itu memang tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Walaupun kita sekarang banyak sekali orang yang mengagungkan dan selalu mengkaitkan segala sesuatunya dengan ramalan Hard Gumai. Padahal kalau kita lihat banyak sekali ramalan-ramalan yang diceritakan oleh Hard Gumai yang tidak sesuai dengan faktanya. Maka sebenarnya kita jangan sampai membenarkan para peramal. Hati-hati. Ketika kita datang kepada peramal lalu kita membenarkan apa yang dikatakan oleh peramal tersebut, maka 40 hari sholat yang kita laksanakan tidak akan Allah terima. Nauzubillahi min dzalik. Jadi jangan sampai kita percaya tentang ramalan. Karena sejatinya tidak ada seorang pun yang bisa lari dari takdir Allah. Hari ini selalu dengan alasan aku meramal supaya orang bisa berhati-hati atau bisa menghindari dari apa yang akan terjadi. Ingat, tidak ada seorang pun yang bisa lari dari takdir Allah. Walaupun misalkan ada seorang yang benar-benar bisa meramalkan apa yang terjadi di masa depan, kita tetap tidak akan bisa lari dari takdir Allah. Ada sebuah kisah di mana ada seorang pembantu dari seorang nabi, di mana pembantu ini ternyata sudah waktunya untuk meninggal.
Hingga datanglah malaikat maut untuk mengintai laki-laki ini. Karena laki-laki ini sudah habis waktu masa hidupnya. Nah, pada saat itu, karena si laki-laki ini merasa takut dari malaikat maut yang akan mencabut nyawanya, ternyata laki-laki ini laporan kepada nabinya. Wahai nabi, siapakah laki-laki itu? Kata nabinya, itu adalah malaikat maut yang akan mencabut nyawamu. Lalu si laki-laki ini meminta kepada nabi tersebut untuk diberikan pertolongan berupa kendaraan angin yang bisa membawa laki-laki ini menuju tempat yang jauh. Maka nabi tersebut mengabulkan permintaan laki-laki tersebut dan akhirnya laki-laki tersebut langsung pergi ke tempat yang sangat jauh. Maka setelah itu apa yang terjadi? Ternyata malaikat maut mendatangi nabi tersebut. Lalu bertanyalah nabi tersebut kepada malaikat maut, sebenarnya apa tujuanmu melihat terus laki-laki itu? Maka kata malaikat maut, aku sudah mendapatkan perintah untuk mencabut nyawa laki-laki tersebut. Tetapi tempatnya bukan di sini, tetapi tempatnya di tempat itu. Dan sekarang dia tadi masih ada di sini, sehingga aku merasa aneh. Maka kata nabi tersebut, dia berkata bahwa laki-laki tersebut sudah pergi ke tempat yang memang sesuai dengan takdir, di mana ia akan meninggal. Maka malaikat maut langsung menyusul ke tempat yang sudah ditentukan oleh takdir Allah, dan laki-laki tersebut mati di sana. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri dari takdir Allah. Jadi jangan sampai kita percaya sudah segala sesuatu kita titipkan kepada Allah. Kita tidak perlu tahu masa depan. Kita hanya bisa hari ini terus berusaha agar masa depan kita lebih baik lagi. Tak peduli apa yang akan terjadi masa depan, yang penting kita itu tetap berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi jangan sampailah kita ingin diramal ini, diramal itu, supaya tahu nanti masa depannya seperti apa. Jangan. Ada banyak korban yang akhirnya merasa takut dengan adanya para peramal. Ada seorang artis, namanya kalau gak salah Mpok Ati. Artis ini menangis diwawancarai. Kenapa menangis? Karena ada seorang peramal, yaitu Hard Gumai, yang katanya meramalkan ada seorang artis senior yang akan meninggal. Akhirnya apa? Menangis dan merasa takut. Akhirnya yang tadinya semangat untuk tetap hidup, bersemangat untuk tetap beribadah, bersemangat untuk senantiasa menjalankan tugasnya selama di dunia, karena merasa dia akan mati, akhirnya semua hancur. Banyak sekali efek-efek yang lainnya. Terkadang ketidaktahuan kita akan menyelamatkan kita. Bahkan rasa tahu yang kita miliki ini bahkan akan membuat kita celaka. Seorang yang menaiki mobil, yang suka mabuk darat, kalau ia mengetahui apa jalan yang akan ia lalui, belum sampai ke jalan yang dituju, sudah muntah-muntah. Kenapa? Karena yang dalam pikirannya itu adalah jalan yang akan ia lalui adalah jalan yang berbelok-belok, jalan yang penuh dengan hal yang akan membuat ia mual-mual. Tetapi kalau ia tidak tahu jalan yang akan ia arungi, ia cukup tidur selama perjalanan dan tahu-tahu sampai, ia akan selamat. Artinya, tidak setiap apa yang kita ketahui itu bisa menyelamatkan kita. Terkadang ketidaktahuan kita itu bisa menyelamatkan diri kita dari apa yang kita takuti. Oke, sahabat netizen yang budiman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk bantu channel ini dengan cara like, share videonya, serta subscribe channel Adam History. Karena subscribe itu gratis. Sekian, billahi taufiq walhidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.